wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuhada wa syahid qadri jannah. Abana wa ummatin jatuh syahid musyahid. مؤلفات الكتاب العلم ولم حجة الإسلام وركبة العلم الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقدر الحاجات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بكتابه المنزل على لسان نبيه المرسل بأنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا ضد له متوحد لا ند له وأنه قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له lam yazal wa lam yuzal mawsufan binu'util jalal la yakdi alaihi bil inqida' tasarrumul amadi wal abad wa inqiradul ajal bal huwal akhir bal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ad-da'i bi sunnatihi ila sa'adati wal adabir rasin wa ala alihi wa ashabihi al-hudadil mukhlisin wa du'ati ila Allahil mursyidin. Para hadir-hadirah jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izinnya di kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat kita sehat, nikmat kita sempat. Allah mudahkan kita hadir di majelis ini, di masjid yang kita cintai. Kita gunakan kehadiran kita di masjid ini senyampang memenuhi panggilannya menunaikan salat fardu maghrib dengan berjamaah. Kita niatkan pula i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, silaturahim dengan sesama jamaah, tolabul ilm, menyenangi segala sesuatu yang mengantarkan kita menyintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berniat meninggalkan seluruh apa saja yang dapat menjerumuskan kita kepada maksiat. Para hadir-hadirah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas tentang mahabbah, cinta. Kemarin disampaikan bahwa faktor yang menyebabkan kita menyintai apapun itu karena
apa saja yang kita cintai itu ada sesuatu yang lebih yang kebetulan kita menyenangi kelebihan itu. Kalau itu orang, maka kecintaan kita sampai pada pengidolaan kita, mungkin di antara kita terobsesi mengidealkan kehidupan seperti yang dicintai itu, mungkin karena faktor fisik. Faktor fisik yang dimaksud mungkin dari sisi fisiknya yang menurut dia jauh lebih daripada yang menyintai. Mungkin karena suaranya, mungkin karena ilmunya, mungkin juga karena finansialnya, materinya, kekayaannya. Alhasil kecintaan kita kepada siapapun itu ada faktor yang kemudian kita kagumi. Kalau orang kebetulan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, finansial atau materialnya, kemudian tampak oleh kita kedermawanannya, mungkin juga kita bagian dari orang yang menerima manfaat dari kedermawanannya, itu bisa menyebabkan kecintaan kita kepada yang bersangkutan. Kalau kemudian kita pahami bahwa di muka bumi ini Allah memberikan kesempurnaan kepada makhluknya, itu hanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang ada dalam diri Nabi tidak saja karena fisiknya yang banyak dipuji-puji oleh Al-Barjandi, At-Tibai, kemudian Imam Busairi di dalam burdahnya, dan banyak lagi mengisahkan betapa sosok fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Beliau jalan kemana saja selalu dapat diketahui karena jalan yang dilintasi itu sampai sekian radius masih meninggalkan bau harum, dan itu khas sekali. Alhasil sampai kita kesulitan memberikan sifat atau karakter kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari sisi fisiknya. Belum lagi dari sisi kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan, kapasitasnya sebagai orang yang dikehendaki kehidupannya di muka bumi ini jauh lebih awal daripada Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Keinginan Allah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dulu daripada Allah menciptakan Nabi Adam. Tentu memiliki keistimewaan. Maka sebutan Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Khairul Anam, dan segala macam bentuk
sebutan-sebutan indah bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya belum menggambarkan yang sesungguhnya, karena sebutan-sebutan itu sebatas yang terlihat. Setiap nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, selalu saja Allah menginformasikan, memberitahu bahwa kelak di akhir zaman ada sosok nabi yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan seperti Nabi kita Ibrahim alaihi salam, orang yang kebetulan disebut Jadul Anbiya, karena dari beliaulah Allah menurunkan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak-anak keturunannya, zuriyahnya. Dari Nabi Ismail hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi sampai dengan Nabi Isa. Jadi bertemu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu ini bukan sebuah kebetulan ketika Allah menghendaki Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi eyangnya para nabi itu. Artinya Nabi Ibrahim juga punya kelebihan-kelebihan. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi informasi kepadanya kelak ada nabi akhir zaman dari keturunannya, beliau dengan santun memohon kepada Allah bagaimana bisa menjadi bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak antara diutusnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jarak yang panjang, yang secara logika tidak mungkin. Sampai kebiasaan Nabi Ibrahim yang diinformasikan beliau tidak pernah dahar kecuali dengan tamunya. Dalam sehari di jam-jam yang harus dahar belum ada tamu yang masuk ke rumahnya, beliau berkenan menunggu di depan rumah. Jika itu tidak ada, beliau harus ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, sampai kira-kira 1,5 mil, lebih kurang 2 kilo, hanya untuk dalam keinginannya ketemu dengan siapapun yang kemudian bisa dipersilahkan singgah di rumahnya agar beliau bisa menemani dahar. Keunikan yang mungkin tidak pernah ada bagi siapapun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau terkenal dengan Abu Dzuyuf, bapaknya para tamu, karena beliau orang yang dianggap paling mampu menghargai tamu. Ketika tidak mungkin beliau dijadikan bagian dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jarak kelahiran dan diutusnya Nabi Ibrahim itu tidak mungkin. Maka beliau pun memohon kepada Allah bagaimana bisa memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebagai bentuk ziyafahnya, sebagai bentuk penghormatan, pemberian hidangan kepada orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad oleh Allah SWT sebagai Sayyidil Awwalin wal Akhirin itu. Di dalam kitab Durrus Saniyah, Syekh
Ahmad Zaini Dahlan Mufti Syafi'i di Saudi waktu itu pernah menyebutkan sebuah hadis ketika Nabi kita Muhammad SAW itu namanya tertulis di tiang di salah satu tempat di surga. Allah menulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam bertanya kepadanya, man Muhammad, siapa Muhammad itu? Maka beliau pun dengan rendah hati, Allahu a'lam, engkau Allah yang tahu siapa dia. Jawaban yang sesungguhnya membelalakkan siapapun orang yang menerima jawaban Allah itu. Allah menjawab, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Andai aku tidak ingin ciptakan Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah ciptakan kamu, Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak dikehendaki kehidupannya, kita yang menjadi keturunannya tidak akan pernah ada. Dan ketika kita tidak ada, maka alam semesta yang menjadi fasilitas hidup dan kehidupan kita juga tidak akan pernah ada. Sebegitu mulianya derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian di dalam kitab Tafsir Shawi diceritakan ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar bisa memberikan penghormatan ziyafah layaknya tamu, maka beliau pun dipenuhi, sekalipun secara logika mungkin perlu dipertanyakan masa waktu yang jarak waktu yang tidak memungkinkan, tapi akhirnya disetujui oleh Allah. Allah memberikan sesuatu via malaikat, dan malaikat kemudian memberikannya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk menaburkan sesuatu yang diterima dari surga itu. Diceritakan di tempat yang kejatuhan apa yang ditaburkan oleh Nabi Ibrahim itulah yang kemudian kita rasakan ini di beberapa tempat bisa menghasilkan garam. Jadi kitab Tafsir Shawi disebutkan bahwa garam itu sesungguhnya merupakan ziyafah, salah satu dari bentuk jamuan penghormatan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, ketika kita harus berkesimpulan bahwa kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW sedemikian hebat, ketika Allah mengutusnya sebagai Nabi, kurang dari 23 tahun mampu mengalihkan keyakinan teologis, keyakinan ketuhanan orang-orang Arab waktu itu dari politeis menyembah banyak Tuhan, diinformasikan sampai dengan 360 Tuhan itu menjadi satu Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa dalam kurun waktu yang tidak lama, hanya sekitar 23 tahun. Al-Quran mengilustrasikan bahwa sikap kerasnya bangsa Arab karena faktor geografis dan demografisnya sehingga mereka sulit untuk dipersatukan. Itu pun ternyata dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun itu mampu dipersatukan. Almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti yang beberapa waktu lalu putranya sempat kita rawuhkan, kita hadirkan di masjid ini, memberikan catatan bahwa pada masa kenabian tidak saja seluruh jazirah Arab sampai dengan Asia Tengah dan sebagian negara Balkan, Eropa Timur dan Afrika merelakan untuk dipimpin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini yang kita bisa saksikan
satu di antara keberhasilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi mampu mempersatukan kita siapapun dengan berbagai latar belakang yang kita miliki. Latar belakang budaya, bahasa, bangsa, kemudian perbedaan warna kulit. Ketika semua mengikrarkan Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhannya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya, maka kita ini saudara. Beberapa waktu yang lalu kita semua diberikan informasi oleh media elektronik ketika calon presiden Amerika masih memiliki pikiran yang cekak, pikiran yang rasis, menolak kehadiran orang-orang muslim, dan sampai hari ini juga masih ada di Amerika yang katanya negara paling demokratis itu masih belum bisa menerima orang yang kebetulan memiliki warna kulit berbeda dengan mereka. Tetapi Islam sejak 14 abad yang lalu, siapapun dengan latar belakang apapun, jika memiliki kesamaan keyakinan, maka kita bersaudara. Itu keberhasilan yang luar biasa. Maka mestinya dari berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi kita untuk mengalihkan kecintaan kita, mengalihkan siapapun yang kita idolakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah kita menyintai siapapun karena menjadi bagian dari zuriyah atau keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menyintai siapapun yang kebetulan beliau menjadi pewaris ajaran-ajarannya. Tetapi tentu kecintaan kepada siapapun yang menjadi dzurriyyah dan kecintaan kepada siapapun para alim, para kiai yang menjadi pewaris Nabi kita Muhammad SAW karena mereka mempunyai fungsi, tugas menyebarkan ajaran agama, itu tentu mengantarkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang harus kemudian kita arahkan lagi adalah bahwa sebegitu kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena diciptakan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus memberikan perhatian, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan kesempurnaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian dibuat berjenjang, jadi dari kesimpulan bahwa siapapun orang menyintai siapapun selain dirinya itu karena memiliki kelebihan-kelebihan, apakah itu kelebihan fisik, apa itu kelebihan finansialnya, apa itu kelebihan ilmunya, atau apapun yang orang kemudian merasa cinta, mengidolakan, sampai kadang-kadang mengobsesi, ya, terobsesi seolah-olah dia juga harus bisa seperti itu belum seberapa. Siapapun yang kita cintai itu belum seberapa, siapapun yang kita idolakan, yang kita idealkan itu belum seberapa dibanding dengan kelebihan kesempurnaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mestinya kita juga menyintai Nabi lebih daripada menyintai mereka. Tidak saja atas izin Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang itu belum memiliki iman sempurna jika belum menjadikan aku, kata Nabi, sebagai orang yang paling dicintai lebih daripada menyintai dirinya, menyintai keluarganya, menyintai hartanya, dan menyintai semuanya.
Ini bentuk kelebihan, karena memang Allah inginkan kelebihan itu ada pada Nabi. Sehingga di bulan Rabiul Awal seperti ini kemudian kita mencoba mengingat kembali kelebihan-kelebihannya dan kelebihan-kelebihan dari sisi perilaku Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi sesuatu yang bisa kita ikuti. Mungkin di antara kita belum merasa mampu mengikuti seluruhnya, tetapi 1, 2, 3 dan kita punya keinginan untuk kemudian mengikuti sebagaimana yang Allah nyatakan, lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu menjadi uswah, kapasitasnya sebagai diri pribadi kepada Allah, apalagi yang tidak akan pernah bisa orang mampu mendapat peringkat memiliki tradisi seperti yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana tidak, Nabi sholat sampai bengkak kakinya dalam situasi apapun. Ketika orang-orang Quraisy waktu itu belum bisa menerima kehadirannya, beliau tetap bertahan istiqomah. Kapasitasnya sebagai kepala keluarga yang Nabi pernah ngendikan bahwa sebaik-baik kepala keluarga atau seorang suami itu adalah siapapun yang mampu bersikap memperlakukan keluarganya yang terbaik. Khairukum khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang punya perhatian lebih kepada keluarganya. Tetapi Nabi kemudian mengatakan wa ana khairun min ahli. Ternyata kita belum seberapa memiliki kecintaan, perhatian atas nama sebagai bapak, atas nama sebagai suami, atas nama menjadi paman. Bagaimana diceritakan dalam satu hadis, ketika ada anak-anak kecil bermain, kemudian ada salah seorang anak, mereka hanya berdiam diri. Saat ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak bermain dengan mereka? Bagaimana saya bisa bermain dengan mereka? Karena ada kesenjangan sosial. Seperti yang kau lihat wahai Nabi, saya tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian sempurna. Ditanya oleh Nabi, mengapa begitu? Karena ayahku telah wafat bersama Nabi di dalam satu peperangan. Anak kecil ini belum tahu yang bertanya itu adalah seorang Nabi. Dan kemudian ibuku menikah dengan orang lain yang tidak punya perhatian terhadap diriku, maka seperti yang kau lihat. Nabi kemudian kepada anak kecil itu, maukah kamu aku sebagai bapakmu, Sayyidah Aisyah sebagai ibumu, Sayyidah Fatimah sebagai kakakmu, Sayyidina Ali sebagai pamanmu, Sayyidina Hasan Husain sebagai saudara-saudaramu? Maka tidak ada yang bisa menolak. Orang anak ini kemudian mengiyakan, dan kemudian Nabi memberikan pakaian bagus saat Idul Fitri. Kemudian anak-anak ini bermain, anak yang ditanya oleh Nabi itu ikut bermain, ditanya oleh anak-anak yang lain, mengapa kamu pakai baju baru, tidak seperti kemarin yang saya lihat? Iya, karena aku sekarang menjadi putra Nabi Muhammad SAW. Maka anak-anak kecil itu kemudian ketika dikasih tahu mengapa bisa begitu, karena orang tuanya meninggal dalam peperangan bersama Nabi, maka mereka bilang, andai saja ayah-ayah kami juga meninggal bersama Nabi, maka kami dapat perlakuan oleh Nabi seperti kamu dapat perlakuan itu. Itu kapasitas Nabi sebagai seorang bagian dari anggota sosial. Apalagi Nabi sebagai bagian dari kepala atau pemimpin umat, pemimpin bangsa. Terlepas masih ada polemik Nabi pernah mendirikan negara atau tidak, tetapi banyak pakar bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah memiliki karakter sama dengan Nabi itu mendirikan sebuah negara. Perhatian Nabi
kepada umatnya untuk memberikan pembinaan mental spiritual jauh lebih awal, baru kemudian Nabi memberikan perhatian kepada umatnya bagaimana persoalan ekonomi umatnya, dan bagaimana Nabi baru mengurus hal-hal yang sifatnya regulatif, konstitusi satu suku dengan suku lain didamaikan supaya tidak terus bertengkar, satu agama dengan agama lain, bagaimana kemudian ada kerjasama, saling menerima kehadirannya. Itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tersisa. Kapasitasnya apapun kita sekarang ini, ada sisi-sisi yang kita masih bisa untuk kita teladani dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu mulianya Nabi, mestinya kita sampai pada kesimpulan tentang khaliqun Nabi, mursilin Nabi, siapa yang menciptakan Nabi itu, siapa yang mengutus Nabi itu seperti itu. Tidak ada jawaban, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih. Dan jangan sekali-kali fala taksur anil mailil mun'im al-musin ilaik wala takunanna aqalla minal qalb fa inna yuhibbu sahibahu alladhi yuhsinu ilaik. Kita untuk tidak cinta kepada siapapun karena faktor balas jasa. Sulit ya, kita ini berbuat ihsan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu lebih dari sekedar berbuat baik. Ketika kita membalas senyuman karena dia tersenyum kepada kita, itu biasa. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain karena dia pernah memberi sedekah kepada kita, itu biasa. Kita berbuat baik dan melakukan apa saja yang baik kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita, itu biasa. Yang tidak biasa dan dituntutan kita, bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain yang tidak pernah tersenyum kepada kita, kita masih bisa tersenyum kepada dia. Tidak pernah memberi sesuatu kepada kita, kita tetap memberi kepada dia, memperlakukan baik kepada siapapun yang mereka tidak berbuat baik kepada kita. Itu ihsan. Dan lebih dari sekedar apa yang kita terima. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua saja kita tidak akan pernah mungkin. Misalnya kita dulu ketika kecil diasuh, digendong, pernah salah seorang sahabat bertanya, apakah bakti saya kepada orang tua saya selesai ketika kemana saja orang tua saya hari ini berkeinginan untuk tindak pergi, aku antar dan aku gendong? Ternyata jawabannya belum. Siapapun orang tua ketika menggendong putranya, dia berkeinginan agar putranya akan senantiasa ada bersama dia kapanpun. Tapi na'udzubillah min dzalik. Ketika kita sudah dewasa dan mendapati orang tua kita membutuhkan pelayanan kita, kadang-kadang ada nafsu yang nakal, sampai kapan saya berbuat begini kepada orang tua? Siapapun yang menggendong orang tuanya kemana saja dia mau, mungkin ada hati kecil dalam dirinya, sampai kapan saya memperlakukan orang tua seperti ini? Ada keengganan. Beda berbuat baik seorang orang tua kepada anak, beda dengan anak kepada orang tua, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu memberikan komentar, wa ta'ammal hadza fil alam hal li ahadin ihsan ilaika siwallah. Coba lihat di muka bumi ini, apakah ada seorang yang memiliki keihsanan berbuat baik lebih daripada kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal laka haddun wa ladzatun wa tana'amun fi syai' wa hirsun ala nikmatih illa wallahu khaliquha wa mubdiha wa mubkiha wa khaliqu syahwa ilaihi wa tubbiha. Kita sama sekali mestinya Allah berhak memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak taat
kepada peraturannya. Ternyata Allah tidak lakukan itu, dan itu menjadi bagian dari rahmah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya mendapat perlakuan khusus. Sebelum nabi-nabi kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu itu umatnya saat melakukan kesalahan maka tidak pakai lama, Allah kemudian memberikan adab kepada mereka. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah memberikan takhirul adab. Sanksi itu diakhirkan oleh Allah. Kita diberi ruang oleh Allah untuk bertobat kembali kepada Allah SWT. Dan disebutkan sebanyak apapun dosa seseorang, masih lebih banyak rahmat Allah SWT. Kalau hanya untuk mengampunkan 1, 2, 3, 4 seluruh orang di muka bumi seumpama berbuat salah, tidak sama sekali mengurangi rahmat Allah SWT. Maka kita tidak boleh putus asa. Allah Maha Rahmat. Dan Allah ternyata masih memberikan kehidupan kita. Kita masih beri kesempatan bisa menghirup udara, sekalipun memberi rezeki, sekalipun kita mungkin merasa belum maksimal melaksanakan hidup dan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatafakkar fi a'dha'ika, coba kita perhatikan di dalam diri kita. Walutfi sun'illahi ta'ala bika fiha, dan bagaimana Allah memberikan kelembutan ciptaannya di dalam diri kita. Tidak ada yang tidak sempurna di dalam diri kita ini. Ketika seorang dokter Maurice, ahli anatomi tubuh, mencoba tiap hari membongkar pasang tubuh manusia, menyayat-nyayatnya sampai pada kesimpulan mana gensetnya itu. Begitu orang mati kok terus kemudian tidak bergerak sama sekali. Ketika kemudian diketahui itu ruh itu urusan Allah SWT, Allah kemudian memberikan iman kepada yang bersangkutan. Berapa mahalnya mata kita, berapa mahalnya ya, kelopak mata kita yang bisa kita gerakkan, berapa mahalnya kesempurnaan bagian-bagian tubuh kita secara parsial ini ketika berfungsi normal sebagaimana yang kita inginkan. Waliyadzubillah, ketika seseorang kemudian tidak dapat kenikmatan sedikit saja, nikmat yang Allah berikan dari sisi fisik yang kita miliki ini tidak berfungsi, kita sudah kelabakan kesana kemari. Waliyadzubillah. Karena itu mestinya ini menjadi dasar. Lituhibbahu biihsanihi ilaik, menjadi alasan kita cinta kepada Allah SWT. Kemarin sudah disampaikan, lebih dari itu semua, hari ini Allah SWT masih memberikan kita iman kepadanya. Yang Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan pernyataan bahwa iman itu hanya diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dicintai. Kalau untuk bagaimana mengakses kehidupan dunia, Allah berikan kesempatan yang sama kepada siapapun. Malah kadang-kadang orang yang kebetulan tidak mengimani Allah seolah-olah dimanjakan oleh Allah mendapatkan apa saja di muka bumi ini. Maka kadang-kadang terasa mereka punya kenikmatan lebih dari sisi kehidupan duniawinya, tapi satu yang mereka tidak miliki, iman kepada Allah SWT. Karena akan ada kenikmatan yang mereka tidak akan pernah dapatkan kelak di hari akhir. Hanya kita yang dicintai oleh Allah SWT. Karena itu fatakuna min awamil khalqi illam takdir an tuhibbahu li jamalihi wa li jalalihi kama tuhibbul malaikah lidzalik. Kita sebagai orang awam, jika tidak mungkin menyintai Allah karena keagungannya, karena keindahannya, karena kuasanya, karena kesempurnaannya, sebagaimana cinta yang itu ada pada para malaikat. Malaikat menyintai Allah SWT itu karena kekuasaannya, karena kebesarannya, karena kekuasaannya. Kalau kita tidak mungkin wamtathil qaulahu, maka kita ikutlah seperti apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah ta'ala
lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah. Cintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiap hari kita pengen bote, alhamdulillah ada bote, kepengen nasi ada nasi, malam hari jenis makanan apa saja bisa kita akses hari ini dari nikmat-nikmat Allah itu. Sak-sak kepengen apa tinggal ngebel datang itu delivery. Mestinya kemudian kita sadar itu semua adalah bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan Nabi bilang, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintalah kamu kepada saya karena kamu cinta kepada Allah. Wa inda hadza, sekalipun ketika seperti ini takunu kal abdisu, kita itu menjadi hamba yang paling jelek. Karena transaksional, merasa menerima sesuatu, maka kemudian kita memberikan penghormatan layaknya siapapun yang memberikan kepada kita, memanjakan finansial kepada kita, maka kita hormati dia. Orang kaya di satu tempat yang karena kedermawaannya kepada siapapun, maka saya yakin orang sekitar di mana orang yang dermawan itu ada mesti dihormati oleh mereka, karena mereka semua di sekitarnya menerima manfaat dari orang yang dermawan itu. Itu transaksional. Yuhibbu wa ya'mal lil ujrah wan nafaqah. Karena menyintai semata-mata karena telah memperoleh sesuatu dari yang bersangkutan. La jaruma yazidu hubbuka wa yanqusu bi zatil ihsan wa nuqsani. Dan karena itu fluktuatif. Seperti kita, nek pas alhamdulillah dapat rezeki kita syukur-syukur kepada Allah, atau malah sebaliknya. Seperti yang kemarin kita cerita tentang ihsan itu. Tawakal seseorang itu ada. Tawakal kita kepada Allah itu seperti bayi. Bayi itu kalau ngeresah dirinya karena kepengen ganti popok, kepengen maem, atau tidak nyaman bubuknya, maka dia menangis, yang dipanggil-panggil mama, mama, ibu, bunda. Tapi ketika anak itu merasa tidak ada sesuatu dalam dirinya, dia lupa. Ada di antara kita ketika nikmat Allah itu dimanjakan kepada kita, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu nikmat Allah kurangi, kita diberikan cobaan ujian, kemudian kita masih ingat kepada Allah. Dan itu masih untung ingat itu. Ada salah apa saya? Ini rezeki saya kok tidak seperti tahun kemarin, tidak seperti bulan kemarin, tidak seperti hari kemarin. Sesungguhnya ini wadzalika dhaifun jiddan, ini lemah sekali kalau kita sampai begini. Mestinya itu balil kamil man yuhibbu Allah ta'ala li jalalihi wa jamalihi. Kita itu cinta kepada Allah sama dengan kecintaan kita, sama cintanya malaikat kepada Allah, karena jalalnya, kebesaran Allah, karena jamaliyahnya Allah, kesempurnaan Allah, wa mahamidi sifat dan sifat-sifatnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Ar-Razik, Asy-Syafi, segala macam yang 99 dari Asmaul Husna itu. Allati la yutasawwar ayyusyraka fiha, yang tidak siapapun bisa mengikuti seperti itu. Walidzalika, karena itu auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalam. Allah itu berfirman kepada Nabi Daud. Ya. Tapi ini isinya sindiran kepada kita. Apa ngendikane Allah? Inna awaddal awidda ilayya man abadani bi ghairi nawah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah orang yang beribadah kepadaku tidak karena pemberian. Orang yang aku paling cintai adalah orang yang beribadah kepadaku tidak karena pemberian. Walakin liyu'tiyar rububiyyah haqqa, tetapi dia masih sadar-sadarnya bahwa dia punya kegelisahan, yang kegelisahan itu tidak akan pernah mungkin terpenuhi. Hilang kegelisahan itu kecuali menyembah kepada Allah. Karena siapapun orang yang hidup di dunia secara normal itu mesti punya naluri, ghurizatut tadayyun, naluri untuk menyembah kepada Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak transaksional. Di dalam kitab Zabur
Didapat ayat man azlamu mimman abadani jannah aw nar. Orang yang paling dolim adalah orang yang beribadah kepadaku karena surga atau karena neraka. Sekalipun Nabi kita Muhammad SAW itu nuntun kita dengan bahasa yang transaksional awalnya, sampai satu waktu kita tidak kemudian nyebut itu. Ketika puasa kita semua berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta ridhomu, aku minta surgamu, aku minta perlindungan dari murka dan nerakamu. Itu kita minta. Disunahkan bagi kita yang awam begini ini mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya di dalam firman-Nya dalam surat Zabur, di dalam kitab Zabur itu, laulam akhluk jannah wala nar lam akun ahlan an uta wala u'bad. Andai aku tidak kemudian ciptakan surga dan neraka, tentu aku tidak berhak untuk ditaati dan disembah. Punya alasan apa orang menyembah aku? Mengkritik Allah nih di dalam kitab Zabur. Padahal Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu sudah mulai berani, karena memang ma'rifat billah subhanahu wa ta'ala, nantang kepada Allah, ya Allah, jika aku menyembah kepadamu semata-mata hanya karena surgamu, masukkan aku ke nerakamu. Jika aku menyembah kepadamu semata-mata hanya kepengen terhindar dari nerakamu, masukkan, jangan masukkan aku ke surgamu. Mari kita berdoa begitu itu. Nggak nih tenanan mlebu neraka piye? Naudzubillah min dzalik. Tapi bagi seorang Rabi'ah Adawiyah kuat imannya. Kok ndadak repot dilebokne geni. Allah telah memberikan contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar, tapi sehelai rambut dan pakaian pun tidak ada yang terbakar. Malah Allah perintahkan kepada api itu untuk kemudian bardan wa salaman ala Ibrahim. Kenapa harus ditakutkan? Jadi kalau ngendikanin Allah kepada Nabi Dawud, orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang menyembah kepadanya dan tidak karena transaksional. Aku untuk opo sehingga saya ibadah ini untuk opo. Tapi kita tahu bahwa Allah kita tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang mengadakan kita. Dan keberadaan kita ini satu waktu akan tiada, dan mesti akan ada urusan dengan ketiadaan kita hari ini, besok nih. Demikian juga wa marra Isa alaihi salam fi ta'ifatin minal ubbad wa qad nahalu. Satu waktu Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan satu kelompok orang yang kurus-kurus. Maka Nabi Isa bertanya, "Man ladzi anhala abdalakum?" Hei orang-orang, mengapa badanmu kurus semua? Faqulu, mereka menjawab, "Nakhafun nar wa narjul jannah." Kami semua ini sengaja tidak kemudian memanjakan nafsu, makan ini, makan itu, sehingga kami kurus semua ini. Kurus seperti ini hanya karena kami takut dengan neraka dan kami berharap dengan surga. Lu ngoten niku terus di semoni kali Allah Subhanahu wa taala. Faqala makhluqan khiftum wa makhluqan rajautum. Oh, ngono ceritanya. Surga dan neraka itu makhluk, sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu kemudian takut kepada yang dicipta? Mengapa kamu berharap kepada sesuatu yang dicipta? Mengapa kamu tidak kemudian takut kepada yang mencipta dan berharap kepada yang mencipta? Wa marra biqaumin akharin kadzalik, dan ketika Nabi Isa ketemu dengan komunitas umatnya yang lain, faqalu na'buduhu hubban lahu. Aku menyembah kepada Allah semata-mata karena cinta kepada Allah, wa ta'ziman li jalali, dan karena mengagungkan kekuasaannya.
baru kemudian dapat apresiasi. Maka Nabi Isa kemudian berkata, antum auliyaullah haqqan, kalian semua adalah jadi kekasih, benar-benar dikasih Allah. Wa ma'akum umirtu an uqim, bersamamu kami diutus untuk menegakkan agama ini. Hari ini mungkin tidak apa-apa, ngempak niati, ngempak niawak, menempatkan diri, memposisikan diri, bagaimana kemudian kita semata-mata hanya cinta kepada Allah niku. Nggih, kalau jenjang-jenjangnya sakit kemudian kita mulai. Ketika semua kita paham bahwa siapapun yang punya kelebihan itu kemudian kita cintai, karena kita idolakan dan kita cintai, mungkin sampai kita obsesikan bagaimana saya seperti dia. Tetapi siapapun yang diidolakan itu tidak akan ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka mestinya kita lebih mengidolakan. Hanya sayangnya media hari ini belum seimbang sehingga kemudian kita dan generasi setelah kita ini mampu menjadikan Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang yang diidolakan. Tahun 80-an, ya, tahun 80-an ketika Arswendo Atmowiloto, ya, memimpin satu tabloid Monitor, dan kemudian sengaja atau tidak sengaja ketika minta komentar siapapun yang membaca, siapa di antara Anda yang kamu idolakan, kemudian setelah semua masuk, Nabi kita Muhammad SAW ternyata di urutan ke-11 atau ke-10 itu, maka semua orang marah-marah. Gus Dur yang kemudian menghentikan almarhum itu. Sesungguhnya ini kesalahan kita. Mestinya siapapun kita itu mampu dalam kondisi apapun, situasi apapun, oleh siapapun ketika ditanya siapa yang kamu cintai, maka tidak ada jawaban kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan melalui dan dengan Nabi Muhammad ini kemudian mencintai Allah SWT, karena mahabbatun Nabi hiya mahabbatullah, ainu mahabbatillah. Setelah substantif, cinta kepada Nabi itu adalah cinta kepada Allah SWT. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesehatan yang prima kepada kita, memberikan rezeki yang halal yang barokah kepada kita, sehingga dengan kehalalan dan keberkahan rezeki yang kita terima, Allah mudahkan kita menjalankan semua apa yang diperintahkan, yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita. Dan dengan kehalalan dan keberkahan apa yang kita terima, semoga Allah mudahkan kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, yang sesungguhnya itu memiliki manfaat untuk kita. Ketika kita menghindari mereka, apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, apa saja yang kita inginkan selama itu baik, semoga Allah senantiasa memberikan ijabah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga Allah senantiasa antarkan, Allah bimbing menjadi aulad dan solihin, menjadi qurrata a'yun, menjadi imaman lil muttaqin. Mereka semua dihindarkan menjadi aduan, menjadi musuh dan fitnah bagi kita, orang tua dan keluarganya. Dan semoga kita semua diberikan ketetapan iman. Kapan saja Allah berkenan untuk memanggil kita, Allah berikan kita husnul khotimah. Siapapun yang sekarang ini sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, sifaan la yughadiru sakuman wala alama. Yang telah mendahului kita, guru-guru kita, keluarga kita, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli sallallahu ala hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.